guys, hari ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris dari Universitas Padjadjaran. Nah, untuk kalian yang pengen tahu alur pendaftaran dari SMUP itu kayak gimana, udah pernah aku jelasin di video sebelumnya. Persyaratan itu ada tes TKA dan juga TKBI. Nah, untuk tes TKA-nya udah aku jelasin juga kisi-kisinya apa aja sih gitu, dan pelaksanaannya kayak gimana. Itu aku udah jelasin juga di video sebelumnya. Untuk sekarang aku ingin fokus ngejelasin tentang tes kemampuan bahasa Inggris atau TKBI dari Unpad. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, kalian bisa akses di link pendaftaran.unpad.ac.id. Login dengan akun yang udah kalian bikin, lalu kalian pilih yang pendaftaran TKBI. Kalian harus melakukan tes TKA dan TKBI dulu nih sebelum kalian mendaftar SMUP-nya, karena sertifikat dari TKA dan TKBI akan dilampirkan sebagai persyaratan untuk pendaftaran SMUP itu sendiri gitu. Jadi setelah kalian melakukan pendaftaran TKBI, nanti kalian akan membayar sejumlah 150.000. Untuk TKBI sendiri ini, pelaksanaan ujiannya jauh lebih sedikit daripada TKA jadwalnya ya. Kan kalau misalkan TKA itu bisa 2-3 kali dalam seminggu, sedangkan kalau TKBI ini cuma 1 minggu 1 kali gitu loh. Jadi pastikan kalian udah mempersiapkan diri kalian dengan baik untuk mengikuti tes TKA dan juga TKBI-nya, karena ini tuh penting banget gitu loh, dan ini bukan formalitas. Kalau misalkan kalian skornya di bawah 450, ya udah itu akan gugur gitu. Nah, sebelumnya kan aku udah ngejelasin nih tentang TKA. Kalau misalkan TKA sendiri, H-2 sebelum pelaksanaan ujiannya itu akan dikirimkan email tata tertibnya dan juga link tesnya. TKBI sendiri ini nggak akan dikirimin email apapun gitu loh. Karena waktu itu aku sempat panik juga gitu kan, kok nih TKBI nggak ada informasi apa-apa gitu, udah menjelang hari H-nya gitu kan. Nah, jadi kalian waktu pas daftar di pendaftaran TKBI itu, kalau nggak salah itu nanti ada tata tertib ujian. Ujiannya hari Sabtu jam 1 siang. Kalau misalkan enaknya TKBI ini, kalian jadi bisa trial dulu nih dari jam 9 gitu kan. Sedangkan ujiannya jam 1 gitu. Nah, nanti kita ujiannya itu aku gunakan web, kalau nggak salah namanya Safe Exam Browser. Jadi kalian harus download itu, dan kalian juga harus ngecek kira-kira laptop kalian itu kompatibel nggak sih untuk melakukan tes ujiannya gitu. Nanti misalkan dari mikrofonnya kira-kira berfungsi atau enggak, dan juga kameranya kalian bisa berfungsi atau enggak gitu. Dan pastiin juga kondisi internet kalian stabil ya, karena aku waktu itu pernah di tengah-tengah itu internetnya keputus dan aku panik banget gitu loh. Nah, tapi sebenarnya waktu pas aku login lah ya, waktunya nggak ada yang kepotong sih, cuman kayak sayang aja gitu loh, karena lagi asik-asik ujian gitu kan, lagi fokus, tiba-tiba kepotong gitu. Waktu itu kalau nggak salah aku sempat kepotong sampai 10 atau 15 menit gitu untuk nge-reconnect hotspot di HP aku, soalnya kan aku nggak ada wifi, jadi aku harus hotspot gitu. Nah, jadi untuk TKBI sendiri terbagi jadi 3 section. Yang pertama listening, kedua structure and written, dan yang terakhir itu reading. Untuk listening sendiri, aku saranin ke kalian untuk menggunakan headset aja gitu, karena kalau misalkan menggunakan speaker dari laptopnya langsung atau speaker bluetooth, itu aku sih kurang nyaman ya. Kalian akan ngeplay audionya sendiri ya. Jadi satu soal itu ada satu audio, jadi kalian jangan lupa gitu untuk ngeplay audionya. Nanti kalian kayak asik ngerjain, ternyata kok nggak ada suaranya, ternyata kalian lupa gitu loh untuk ngeplay audionya. Terbagi jadi 3 part A, B, C. Nah, ini waktunya 35 menit dengan 50 soal. A itu ada percakapan antara 2 orang. Kira-kira percakapan itu tentang apa sih? Ini tips dari aku adalah kalian fokus ngedengerin yang orang kedua, karena biasanya tuh pertanyaannya itu tuh jawabannya ada di respon orang kedua itu gitu loh. Itu tips dari aku ya. Tapi ya tetap aja kalian harus paham sama keseluruhan dari obrolannya itu. Kedua, part B-nya. Part B ini tetap aja sih ada dialog antara 2 orang, cuman conversationnya lebih panjang gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar ngedengerin mereka tuh ngobrolin apa sih. Dan untuk listening part C itu seingat aku tentang cerita, ditanya tentang seorang pemandu wisata gitu, lagi ngejelasin para wisatawannya gitu. Misalkan berwisata ke kota ini, nah di kota ini suhunya itu berapa derajat gitu, membawa pakaian apa aja, kita ke wisata mana aja gitu, jam sekian kayak gitu-gitu. Nah, jadi itu nanti kalian akan ditanyain beberapa pertanyaan dari cerita itu gitu. Misalkan kayak yang harus dipersiapkan sama para wisatawannya tuh apa aja sih. Section selanjutnya itu structure and written expression. Itu waktunya 25 menit dengan 40 soal. Kalian akan disajikan sebuah kalimat. Nah, nanti kalian cek nih kalimat yang salah yang mana. Ada missing words gitu loh. Jadi nanti kalian harus fill in the blank. Structure and written expression ini kalian harus bener-bener belajar banget nih, karena aku juga ngerasa kesulitan banget untuk part ini gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar belajar misalkan tentang
conditional sentence, adjective, modal, singular words atau plural, kalimat-kalimat negatif. Ya, itu kayak gimana? Passive voice, mengisi fill in the blank, atau misalkan nanti ada sentence dan kalian mencari yang salah, itu yang mana. Dan yang terakhir itu ada section 3, yaitu reading comprehension. Waktunya itu 55 menit dengan mengerjakan 50 soal. Itu disajikan bacaan dan juga nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bacaan-bacaan itu. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian terkait dengan SMUP profesi akuntansi. Nah, semoga untuk kalian yang nonton ini yang ingin mendaftar SMUP, semoga dilancarkan semuanya dan bisa diterima menjadi mahasiswa 4. Kalau misalkan kalian ada yang masih bingung gitu mau ditanyain ke aku, kalian bisa keep in touch sama aku di Instagram aku @putripkr. Nanti kalian DM aja ya ke aku pertanyaan-pertanyaan apa yang mau kalian tanyain ke aku gitu. Oke, thank you for watching. Bye bye.